Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ramadan rahimakumullah, masih bersama kami tentang kajian sederhana tentang Ramadan. Dan kali ini sesuai dengan usulan dari netizen, teman-teman dan pecinta siaran langsung sederhana ini minta supaya tema nonton bareng itu bisa dibahas kembali. Baik hadirin sekalian, saya ingin coba menggali dalam beberapa perspektif lagi tentang nonton bareng. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin bahwa nonton bareng itu nonton bersama-sama. Entah yang ditonton itu adalah peristiwa olahraga, pementasan musik, sebuah karnaval budaya, atau nonton film yang dilakukan bersama-sama, bisa disebut nonton bareng. Dalam tradisi nonton bareng, kita juga bisa membedakan kalau kebetulan acara nontonnya itu cenderung dilaksanakan di tempat terbuka, apalagi kalau gratis pula, maka itu akan menjadi nonton bareng yang asik. Maka muncullah fenomena layar tancap. Nah, di acara itu sering kita saksikan pemutaran film-film penerangan pada masa dulu. Dan banyak film-film pilihan. Di antaranya adalah film Indonesia, film musikal, kemudian juga film-film luar negeri, entah itu film kungfu. Dan yang paling menarik itu adalah film Bollywood atau film India. Asik juga itu, apalagi kalau kebetulan artis yang tampil adalah artis idola gitu ya, semacam Mithun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Hema Malini, dan lain-lain. Nah, apalagi kalau kemudian yang muncul itu Shah Rukh Khan dan Kajol, semakin seru lah nontonnya. Karena itu dalam fenomena nonton bareng biasanya diselingi oleh sesuatu yang menarik. Di antaranya kadang-kadang kalau ada misi pemerintah, di sela-sela nonton bareng itu disampaikan, diberi semacam penerangan, pencerahan, apakah itu tentang kesehatan, tentang pendidikan, dan lain-lain. Nah, fenomena itu relatif sekarang tidak kita bisa saksikan kembali. Mungkin karena situasinya sudah berbeda gitu kan. Tetapi kemudian nonton bareng itu bermetamorfose dalam bentuk lain. Nah, sering kita saksikan ada acara nonton bareng pada acara event pertandingan sepak bola yang dilakukan secara live di stasiun televisi. Dan itu tidak istilahnya mengenal waktu, kadangkala biasanya tengah malam atau menjelang subuh gitu kan, atau dari malam sampai subuh dan lain sebagainya. Terutama pada ada acara semacam kejuaraan dunia sepak bola, maka acara nonton bareng tentang sepak bola itu menjadi sesuatu yang asik. Bapak-bapak, terutama para pecinta bola, sudah stay di depan layar dengan kopinya, dengan makanan dan lain sebagainya untuk menyaksikan sebuah pertandingan klub-klub idamannya. Tetapi tetap juga setelah acara nonton bareng selesai, mereka masih diskusi membahas kenapa Ronaldo itu nendang dengan kaki terbalik misalnya gitu kan, kenapa Messi tidak mencetak gol pada kesempatan ini. Bahkan sampai hal-hal yang sifatnya mistis terbahas sebagai sebuah analisa. Tapi memang asik gitu, karena nonton bareng adalah sesuatu yang bisa membuat orang terhibur. Begitu pula kalau kebetulan yang ditonton itu adalah lomba Superbike. Ini lebih seru lagi nih kalau kebetulan yang tampil itu adalah Rossi misalnya gitu kan, pembalap
idola pembalap-pembalap yang sohor itu pasti akan seru. Dibela-belain ditonton hanya untuk memberi semangat. Bahkan ketika sang pembalap lagi berjalan, bahkan saling kejar-kejaran bertepetan, spontan penonton itu berteriak, ayo, 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 memberi semangat. Seolah-olah semangat dan yel-yel atau kata-kata yang dikeluarkan itu didengar oleh pembalapnya. Tapi itulah fenomena sehingga kita menjadi asik aja gitu. Tapi ada hal lain yang kadang-kala juga sama kedudukannya dengan nonton bareng, tetapi kita istilahnya menjadi sesuatu yang sifatnya kesukaan semu. Saya memberikan contoh, kalau kebetulan kita jalan-jalan di pinggir jalan lalu terjadi crash atau semacam kecelakaan, refleks masyarakat atau warga yang ada di sekitar itu adalah untuk kemudian berlarian pergi menonton. Dalam menonton sebuah kecelakaan atau semacam perkelahian di jalan atau di mana atau di tetangga gitu, maka refleksnya penonton itu jarang kita lihat seketika misalnya menangani langsung korban. Yang pertama dilakukan itu adalah mengambil HP dan menyalakan kamera untuk kemudian melakukan dokumentasi entah dalam bentuk foto maupun video, bahkan membuat siaran live seolah-olah mereka wartawan senior profesional yang memberikan informasi terbaru tentang sebuah situasi. Apakah itu boleh? Boleh dong, makanya itu termasuk daripada manfaat atau fungsi media sosial, termasuk HP yang canggih, kameranya bagus, itu sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Tetapi kalau kemudian yang dominan adalah siarannya, sementara kita hanya berdiri di pinggir jalan, tidak ikut membantu melerai perkelahian, tidak ikut membantu orang kecelakaan, seolah-olah kita senang menyaksikan sebuah penderitaan orang lain, dan kitalah yang menyiarkan ke publik untuk orang lain yang juga ikut menyaksikan penderitaan itu. Ini perilaku baru dalam masyarakat modern yang suka dengan media sosial. Ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di wilayah kita, tapi di tempat-tempat lain juga terjadi. Apakah ini boleh? Boleh-boleh saja, tetapi mesti dijaga keseimbangannya agar fungsi sosial lebih dominan daripada fungsi eksistensi untuk membuat siaran gitu, atau berbagi informasi. Karena ketika ada sebuah peristiwa darurat seperti itu, mestinya hal yang pertama dilakukan itu adalah pencegahan atau pertolongan pertama. Entah itu pada kecelakaan, pada perkelahian, atau pada peristiwa-peristiwa bencana. Nah, sering kita saksikan siaran-siaran yang terjadi di media sosial itu ya cenderung karena kesukaan kita untuk mengajak orang nonton bareng sebuah peristiwa, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ini unik, ini perilaku yang kontraproduktif. Makanya lewat kesempatan ini sengaja kami membahas kembali agar ada terbangun kesadaran bersama bahwa nonton bareng itu adalah sesuatu yang baik jika kemudian ada memberi manfaat kepada subjek maupun objek yang kita tonton. Kemudian hal lainnya yang perlu dibangun adalah di kiri kanan kita itu, di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang juga sering kita saksikan sebuah pertengkaran antara keluarga, entah itu di samping rumah atau di sebelah jalan gitu. Dan itu asik itu, kadang-kadang semua tetangga seketika keluar itu berkerumun untuk pergi menyaksikan bagaimana sebuah pertengkaran itu terjadi. Dan kembali lagi yang punya feeling bahwa ini sebagai sebuah berita, seketika itu mengeluarkan HP atau Android-nya untuk mendokumentasikan, lalu disorting lah, difoto lah, kemudian disiarkan gitu kan. Tanpa ada upaya misalnya mencegah gitu, atau melerai atau mendamaikan.
Ini sebuah perilaku modern yang unik dalam masyarakat kekinian kita, karena entah apa ini sebagai sebuah karakter baru akibat dari pengaruh virus media sosial, atau memang dari dalam secara kepribadian kita memang pribadi yang tidak peduli. Oleh karenanya, lewat nonton bareng, ayolah dibangun kesadaran bahwa jauh lebih penting apa yang mesti kita lakukan atas peristiwa yang kita tonton, bukan apa yang bisa kita ceritakan atau apa yang bisa kita komentari atas sebuah peristiwa yang kita saksikan. Karena jauh lebih penting adalah nilai-nilai kemanusiaan mesti dilakukan, semacam upaya-upaya penyelamatan, supaya apa yang menjadi peristiwa itu tidak semakin besar, tidak semakin melebar. Ini penting kami sampaikan karena banyak fakta yang kita saksikan di mana-mana. Setiap ada kecelakaan, perkelahian, kerumunan, yang action itu adalah yang punya HP Android, yang kameranya bagus, kadang-kadang dengan bangga membuat siaran live, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak membantu, bahkan tidak memberi support. Hanya siaran langsung, orang mau meninggal kadang-kadang dibiarkan di situ, tidak ada upaya misalnya bahkan menyuruh orang, bahkan yang bersangkutan hanya teriak, telepon polisi, telepon puskesmas, dia tidak bisa lakukan apa-apa karena HP-nya fokus untuk melakukan siaran langsung. Ini sesuatu yang kontraproduktif dan sejatinya ini sebuah kesalahan dalam menggunakan media sosial. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak kita semua, ayolah bijaksana. Nonton bareng itu ada sebenarnya berbagi rasa. Apa yang dirasakan oleh orang lain, kalau itu penderitaan, ayo kita merasakannya dengan kepedulian, dengan solidaritas. Kalau itu adalah kebahagiaan, maka tidak ada salahnya dengan nonton bareng itu kita ikut berbahagia, memberikan ucapan selamat. Tetapi jika itu menyangkut penderitaan orang lain, marilah kita menahan diri untuk tidak kita siarkan. Lain hal kalau kemudian kita mengambil langkah-langkah menyelamatkan, memberikan pertolongan, dan lain sebagainya. Demikian, semoga kajian sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.